Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan pada hari ini, tertulis di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etimologi kata bodoh berarti sama artinya dengan bebal, sukar mengerti, tidak lekas mengerti, atau tidak mudah tahu, atau tidak mampu mengerjakan sesuatu. Dan secara umum, tidak ada seorang pun yang senang bila dia dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang bebal, atau orang yang sulit mengerti. Di dalam nas hari ini, surat Paulus kepada jemaat Efesus dengan tegas mengatakan agar jemaat pada waktu itu tidak menjadi orang-orang bodoh. Artinya ada suatu perintah daripada Paulus yang harus mereka lakukan supaya jemaat pada waktu itu tidak menjadi bodoh. Juga kepada kita pada saat ini agar kita tidak menjadi bodoh. Sebagaimana yang kita katakan, tidak ada seorang pun yang ingin dijuluki, dikatakan sebagai orang bodoh. Lalu bagaimanakah caranya agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Nats hari ini? Dikatakan agar kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ternyata kebodohan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah agar setiap orang mau mengerti kehendak Tuhan. Agar kita tidak menjadi bodoh bukan berarti kita harus jenius secara akademis, intelektual, bukan hanya sebatas mengetahui pengetahuan tertentu, bidang disiplin ilmu tertentu, pandai bercakap, pandai berkata, lalu kita dikatakanlah orang-orang cerdas, bukan. Tetapi orang-orang cerdas, berhikmat, yang tidak bodoh, yaitu hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tanda bahwa seorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya saja, kehendak dirinya sendiri saja, hidup menurut keinginan dagingnya daripada hidup dengan tuntunan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu atau pengertianmu sendiri. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menjadi orang yang tidak bodoh di hadapan Tuhan adalah hanya ketika kita melakukan kehendak-Nya. Lalu bagaimanakah agar kita mengerti kehendak Tuhan? Pada zaman perjanjian lama, Tuhan selalu mengatakan kehendak-Nya secara langsung kepada umat-Nya. Seperti Abraham, di mana Tuhan langsung berbicara kepadanya, atau Musa. Lalu di zaman sekarang ini, ketika kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung, bagaimanakah kita bisa mengetahui kehendak-Nya untuk kita lakukan, agar kita tidak menjadi orang-orang bodoh di hadapan Tuhan? Yang dapat kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah yang pertama, marilah kita semakin mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara pada kita. Jangan pakai akal pikiran dan logika kita. Tapi pakailah iman kita kepada Tuhan. Dan itu hanya dapat terjadi bila kita hidup di dalam firman-Nya. Tetapi yang kedua, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus hidup di dalam doa. Doa harus sungguh-sungguh menjadi sebuah gaya hidup kita. Dimanapun apapun kondisinya, teruslah berdoa agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam doa, maka dia akan mampu mengendalikan dirinya. Dia akan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Lebih besar keinginannya untuk melakukan kehendak Tuhan bila seseorang hidup dalam doa. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Maka
Biarlah kita melalui iman semakin mengerti kehendak-Nya melalui peristiwa yang kita alami. Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui setiap situasi atau peristiwa tertentu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semisalnya sakit penyakit, krisis keuangan, kegagalan dalam studi, usaha bangkrut dan sebagainya. Mungkin itu cara Tuhan untuk memberitahukan kehendak-Nya kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan ingin memperingatkan kita dan ingin menyatakan kehendak-Nya pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengerti kehendak Tuhan. Marilah tidak hidup menjadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian dan memberkati kita, menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur dan pujian kami. Karena Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang maha kudus itu. Biarlah sebagaimana firman-Mu yang bersabda pada saat ini, mengajarkan kami untuk tidak hidup bodoh di hadapan Tuhan dengan cara mengerti kehendak-Mu. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak pikiran kami, bukan kehendak hati kami. Biarlah kami mengikuti kehendak-Mu dan firman-Mu kami akan hidupi siang dan malam di sepanjang hidup kami. Ajarilah kami ya Tuhan Allah untuk senantiasa berjalan bersama-Mu. Pada hari ini segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul, sedang dalam duka cita, sedang dalam sakit penyakit, Tuhan memberikan penghiburan dan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Salam sehat.